Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tentu kita mengucap syukur oleh karena berkat Tuhan, pagi yang indah Sabat Tuhan yang suci ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kembali beribadah. Saya percaya bahwa kasih Tuhan yang telah mengumpulkan kita, walaupun masih dalam situasi pandemi seperti saat ini, kita bersyukur Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Pagi ini kita akan membahas satu pelajaran yang begitu indah, dan saya berharap kita boleh tetap berfokus kepada firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, biarlah kuasa Tuhan yang akan menuntun kita. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa pagi yang indah Sabat Tuhan yang kudus ini, Tuhan pimpin kami. Biarlah segala firman-Mu menyegarkan hati kami, dan tolong kami untuk menghidupkannya. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara pernah makan jeruk atau pisang lalu membuang kulitnya sembarangan? Pagi ini firman Tuhan saya beri judul kulit jeruk. Ada apa dengan kulit jeruk? Bapak Ibu Saudaraku, pada tahun 1911 seorang stuntman atau peran pengganti di sebuah film yang bernama Bobby Leach mengadakan sebuah syuting film. Dan dalam film itu dia harus terjun dari tebing yang curam dan tinggi, jatuh di sebuah air terjun yang sangat besar dan curam. Mungkin saudaraku tahu air terjun yang besar dan curam yang bernama Niagara. Air terjun Niagara ini sangat berbahaya. Tetapi dengan persiapan yang matang, adegan yang berbahaya ini dapat dilaluinya. Dan Bobby Leach sebagai seorang stuntman selamat, saudara. Selamat, padahal aksi itu sangat berbahaya. Nah, beberapa tahun kemudian, saudaraku yang kasih, ketika dia sedang berjalan-jalan di sebuah kota, yaitu New Zealand, dia jalan di trotoar, dia jalan di tempat yang aman, dan tanpa dia sadari, saudara, dia terpeleset sebuah kulit jeruk. Kulit jeruk yang dibuang entah oleh siapa. Dan pada akhirnya, oleh karena dia terpeleset, dia jatuh, kakinya patah, dan dia harus dibawa ke rumah sakit. Rupanya bukan hanya kakinya yang patah, dia jatuh cukup parah, dan kemudian oleh karena peristiwa itu beberapa hari kemudian dia meninggal. Saudaraku yang kasih, apa sebenarnya yang harus kita perhatikan dari cerita yang sederhana ini? Bobby Leach, dia menaruh perhatian yang sangat besar ketika dia berada dalam situasi yang berbahaya. Dia selamat dari air terjun Niagara, tetapi dia mati hanya oleh karena kulit jeruk. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, di dalam situasi yang berbahaya dia bisa survive, tetapi dalam situasi yang aman dia justru mati. Apakah situasi ini bisa dikatakan sama dengan situasi kita yang hidup di zaman sekarang ini, di saat-saat yang kita alami dalam kehidupan kita setiap hari? Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang pengalaman 4 orang yang berbeda, yang keduanya atau keempat orang ini memiliki hubungan satu sama lain. Daud dan Salomo, Nebukadnezar dan Belsasar. Kita akan belajar dari keempat orang ini. Nah, apa yang membedakan Daud dengan Salomo? Saudaraku yang kasih, yang pertama, kita akan melihat keadaan Daud. Dia berasal dari rakyat jelata yang kemudian diurapi Allah untuk menjadi seorang raja. Dia mulai semua dari nol, saudara. Dia memulaikan semuanya dari nothing,
to something. Jadi kita lihat di sini, dia terbiasa hidup susah. Dia terbiasa hidup yang bisa dikatakan semua serba apa adanya. Dan kemudian pada akhirnya dia naik tahta. Dan naik tahta itu pun dengan susah payah. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dia beberapa kali berusaha dibunuh oleh raja pendahulunya, yaitu Saul. Inilah yang membuat sehingga Daud lebih banyak berdoa, lebih banyak bergantung kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud memulaikan pelayanannya sebagai seorang raja dari seorang yang tidak punya apa-apa, seorang yang papa, seorang yang tidak terkenal. Sampai pada akhirnya dia menjadi seorang raja yang besar pengaruhnya di kerajaan Israel. Nah, bagaimana dengan penerusnya? Salomo. Kita lihat keadaan atau kehidupan Salomo. Dia lahir dari keluarga raja. Walaupun kita tahu dia adalah anak Batsheba, tetapi Salomo telah dipilih bukan hanya oleh Daud, tetapi juga oleh Allah untuk meneruskan kerajaan Israel. Jadi dia menerima tahta itu dari warisan Daud ayahnya. Dia tidak terbiasa hidup susah. Sejak dari lahir sampai dewasanya, dia menjadi pewaris tahta. Jadi dia memiliki kehidupan yang serba mewah. Dan kemudian dia juga hidup di masa pemerintahan yang aman dan damai. Daud pada waktu memerintah, dia harus ekspansi, dia mengalahkan banyak kerajaan yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya Daud sangat bergantung kepada Allah. Tetapi Salomo, dia hidup di masa pemerintahan yang aman. Alkitab katakan, Salomo dikaruniai bukan hanya oleh keamanan, kemakmuran, karena Tuhan yang menjaga dan memagari kerajaannya. Tetapi Salomo juga mendapatkan kekayaan yang luar biasa, karena kekayaan semuanya yang didapatkan itu adalah warisan ayahnya. Bukan hanya itu, dia juga memiliki banyak istri. Pelajaran sahabat yang lalu kita belajar, dia memiliki 700 istri dan 300 gundik. Dan disinilah kita belajar bahwa apa yang disampaikan oleh Salomo benar-benar dapat menolong kita untuk memahami bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Salomo adalah kehidupan yang makmur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Salomo tidak kekurangan satu hal apapun. Salomo tidak kekurangan satu hal yang bisa dikatakan membuat dia khawatir. Itulah sebabnya dia kurang bergantung kepada Allah. Nah, contoh yang kedua kita akan lihat. Kalau tadi kehidupan Daud dan Salomo, sekarang mari kita lihat kehidupan dua orang yang lain, yaitu Nebukadnezar dan Belsasar. Saudaraku, siapakah Nebukadnezar? Dia adalah raja kedua yang memerintah di kerajaan Babylon. Ketika dia memerintah, meneruskan pemerintahan yang dilakukan oleh ayahnya, bisa dikatakan dia masih harus ekspansi kemana-mana. Dia harus mengalahkan banyak kerajaan. Nah, disinilah letak perbedaan Nebukadnezar dengan anaknya Belsasar. Jadi Nebukadnezar dia memulaikan semuanya dengan perjuangan sama dengan Daud dari nol. Dan dikatakan di sini, pada waktu Nebukadnezar dia memerintah, dia memiliki begitu banyak pengalaman bersama dengan Allah. Masih bersama dengan nabinya Daniel, Nebukadnezar bertemu dengan Allah Israel, dan pada saat itulah dia belajar menghormatinya. Nebukadnezar bangun, jatuh, dan semuanya itu dikatakan membuat dia belajar. Apa yang membedakan dia dengan keturunannya Belsasar? Hampir sama seperti Salomo.
Belsasar mendapatkan pemerintahannya ini dari warisan juga. Dan ketika dia memerintah sesudah Nebukadnezar, dia kurang belajar dari pengalaman pendahulunya. Inilah yang membuat sehingga Allah mengirimkan jari-jari tangan dan menuliskan di dinding, Mene, Mene, Tekel Ufarsin, dan mengakhiri pemerintahan Belsasar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita belajar dari pengalaman 4 orang ini. Mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di dalam Alkitab. Daud, seorang yang berdedikasi tinggi ketika dia belajar bergantung dan berserah penuh kepada Allah. Tetapi Salomo tidak belajar dari pendahulunya. Nebukadnezar pun demikian, seorang yang belajar dari pengalaman ketika Allah menegur dia karena kesombongannya, dan pada akhirnya dia pun bertobat. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud dan Nebukadnezar belajar menghormati Allah dari pengalaman hidup mereka. Tetapi Salomo dan Belsasar tidak belajar dari para pendahulunya. Daud dan Nebukadnezar hidup di dalam bahaya, berjuang untuk bisa meraih kesuksesan. Tetapi apa yang terjadi dengan penerusnya? Mereka tidak belajar. Salomo dan Belsasar hidup di dalam keamanan, tidak perlu perjuangan untuk meraih sukses. Tetapi apa yang terjadi? Hidup mereka pada akhirnya dapat terlihat. Daud dan Nebukadnezar setia sampai akhir, tetapi Salomo dan Belsasar pada akhirnya murtad dan hancur. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita pagi ini di dalam Daniel pasal 5 ayatnya yang ke-30. Daniel 5 ayat yang ke-30 firman Tuhan, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Lihat ini, malam itu kerajaan Babylon dihancurkan dan beralih kepada kerajaan yang kedua, Made Parsi. Dan di sini kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Belsasar. Dia hancur karena dia tidak belajar. Yang kedua, kita lihat 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-11 firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Firman Tuhan katakan, kerajaan yang dibangun dengan susah payah oleh Daud pada akhirnya runtuh, hancur di bawah kepemimpinan Salomo. Di awal mula, Salomo menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Tetapi setelah dia merasakan kemakmuran, Salomo tidak setia. Kerajaan itu akhirnya terbagi menjadi 2, kerajaan utara dan selatan. Utara dipimpin oleh Yerobeam, selatan dipimpin oleh keturunan Daud. Oleh karena belas kasih Allah masih diberikan sisa karena janji Allah kepada Daud. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari pengalaman para pendahulu kita ini? Saat saudara dan saya hidup di dalam pergumulan, di dalam pencobaan, ujian, bahkan kegagalan dan kekecewaan, mungkin saja kita mengalami ketidakadilan. Ini membuat kita menjadi sering berdoa, membuat kita lebih bergantung kepada Allah. Kita menjadi lebih waspada, jangan sampai kita jatuh. Menjadi lebih dekat dalam banyak hal kepada Tuhan. Setan gemetar ketika saudara dan saya berlipat lutut dan berdoa, memohon perlindungan Allah. Saat kita memohon perlindungannya, Dia selalu ada.
dalam keadaan susah, kita ini begitu bergantung kepada Allah. Tetapi bila mana situasi berubah, segala sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya, kita lupa kepada Tuhan. Saat semuanya hilang, ada yang mengatakan hujan semalam menghapuskan kering setahun. Penderitaan yang lama, kekecewaan, apa saja itu menjadi hilang oleh karena kemakmuran yang datang. Inilah yang seringkali membuat kita menjadi lengah, tidak lagi banyak berdoa. Setan bersorak, saudara, karena dia tahu waktunya sudah tiba. Saat-saat di mana kita bergantung kepada Allah sudah tidak ada lagi. Kita baca di dalam buku 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, ayat yang terakhir. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 firman Tuhan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku, Bobby Leach, stuntman yang saya ceritakan di awal tadi, tidak mati karena dia jatuh dari air terjun Niagara yang dalam, lebar dan berbahaya. Dia mati karena kulit jeruk. Bukanlah hal yang berbahaya yang seringkali membuat kita jatuh. Justru dalam keadaan aman kita menjadi lengah. Seringkali kita menempatkan penjagaan kepada ujian dan cobaan yang mungkin kita anggap berbahaya. Kalau seandainya orang kasih sebuah pisau kepada saudara atau pistol untuk membunuh seseorang, tentu kita akan menolak dengan tegas. No, saya tidak akan membunuh. Tetapi bagaimana seandainya kita menggunakan cara yang lain? Kita menaruh penjagaan yang besar terhadap pisau, tetapi tidak terhadap lidah. Lidah kita juga bisa menjadi alat untuk membunuh seseorang. Dengan kata-kata, kita bisa membunuh seseorang tanpa kita sadari. Banyak orang menaruh penjagaan di tempat-tempat yang bisa dikatakan besar, tetapi jalan tikus, tempat yang kecil, seringkali kita lengah. Dan setan tahu hal itu. Saudara dan saya banyak kali kita strict di hal-hal yang besar. Kita strict di hal-hal yang bisa dikatakan sebuah hal yang tidak mungkin kita langgar. Ada doktrin-doktrin yang bisa dikatakan membuat kita waspada berat di sana. Tetapi ada hal-hal yang ringan mungkin, yang sederhana, yang justru menjadi jalan celaka bagi kita. Saudaraku, disinilah kita harus waspada. Dikatakan tadi, barang siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kejatuhan terjadi apabila seseorang menganggap dirinya aman. Apabila saudara dan saya berada dalam situasi yang lengah. Sebagai umat Tuhan, biarlah kita selalu waspada. Bukan hanya menaruh penjagaan di tempat-tempat yang rawan, besar, di tempat yang mungkin saudaraku anggap berbahaya, tetapi waspadalah juga saat semuanya datang menghampiri, di saat kita merasa diri aman. Semoga Allah menolong kita dan kasih Tuhan yang akan menyertai sehingga kita boleh tetap waspada. Dengan demikian, kita benar-benar dapat bertahan di saat yang aman sekalipun. Semoga Allah memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk menyertai anak-anak-Mu. Lindungilah kami, bahkan di saat-saat yang paling aman sekalipun. Tuhan kiranya menyertai langkah hidup kami, agar kami benar-benar setia sampai akhir. Bapa, berikan kami hati yang peka, agar kami dapat menaruh penjagaan di dalam segala hal yang mungkin bagi kami nampaknya tidak bermasalah. Lewat kata-kata kami, pikiran kami, Tuhan pun menaruh penjagaan, sehingga kami tidak berdosa melawan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu untuk boleh berhati-hati selama hidup menumpang di atas dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Demi nama Isa Al-Masih kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah menyertai kita. Amin.